Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Piye wan piye. Ini Mas. Jadi saya tuh bingung. Apa ya perbedaannya ilmu nahwu, ilmu sorof, sama penerapannya dalam bahasa Arab? Wah, kita kan masih sama-sama baru belajar Wan. Jadi ya tahu sendirilah ya. Gimana ya baiknya ya? Gimana kalau kita tanya ke Ustadz Ami aja, biar gamblang. Gimana? Boleh. Ayo. Oke. Assalamualaikum Ustadz Ami. Mohon perkenannya untuk menjelaskan apa sih perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof, serta bagaimana penerapannya dalam bahasa Arab. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, jadi di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan antara nahwu dan sorof ya. Tapi tentu saja dalam tinjauan pembahasan yang sederhana saja, yang penting bisa dipahami. Para ulama menganalogikan ilmu nahwu itu seperti seorang ayah, sedangkan ilmu sorof itu seperti seorang ibu, di mana dari hubungan antara ayah dan ibu melahirkan anak-anak yang banyak. Maka demikian pula perpaduan antara ilmu nahwu dan sorof diharapkan bisa melahirkan ilmu-ilmu syar'i yang banyak. Jadi nahwu dan sorof dalam hal ini merupakan manifestasi dari bahasa Arab, itu seperti pintu gerbang untuk memasuki dunia dari ilmu-ilmu syar'i di dalam agama kita, baik terkait dengan akidah, fikih, dan lain-lain. Oleh sebab itu, apabila seseorang ingin memasuki dan menguasai ilmu-ilmu syar'i yang banyak, maka tidak bisa tidak dia harus menguasai ilmu bahasa Arab, terutama dalam hal ini adalah nahwu dan sorof, sehingga bisa dikatakan mustahil, tidak mungkin seseorang akan bisa menjadi alim, faqih, menguasai ilmu-ilmu syar'i secara utuh tanpa menguasai ilmu bahasa Arab. Sahabat pintar, apa itu ilmu nahwu? An-nahwu secara lughatan, secara bahasa bisa berarti ujung, sudut, pojok, arah, maksud, dan tujuan. Ada banyak makna secara bahasa dari an-nahwu. Adapun nahwu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan-keadaan akhir suatu kalimah atau kata, atau kedudukan-kedudukan suatu kalimah di dalam sebuah jumlah atau kalimat. Jadi jumlah itu kalimat kalau dalam bahasa kita, sedangkan kalimah itu kata. Maka secara umum ilmu nahwu itu nanti mencakup dua aspek. Yang pertama adalah mempelajari keadaan akhir suatu kata. Yang kedua, mempelajari kedudukan atau mauqi' suatu kata di dalam jumlah. Sahabat pintar, keadaan akhir yang dimaksud adalah keadaan i'rabnya, yaitu meliputi marfu', mansub, atau majrur untuk isim, dan marfu', mansub, majzum untuk fi'il.
Contoh misalnya lafadz Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Begitu juga dengan lafadz Allahu, Allaha, Allahi. Kenapa bisa berubah dari Muhammadun dhammah menjadi Muhammadan fathah, menjadi Muhammadin kasrah? Begitu juga dengan lafadz Allahu berubah menjadi Allaha, menjadi Allahi. Perubahan-perubahan akhir dari suatu lafadz yang seperti ini itu ada faktor-faktor yang merubahnya, yang disebut dengan amil, jamaknya awamil, faktor-faktor perubah. Ini semuanya nanti dipelajari di dalam ilmu nahwu. Untuk contoh fi'il misalnya yadhabu menjadi an yadhaba, menjadi lam yadhab. Perubahan dari dhammah dalam hal ini marfu' menjadi fathah dalam hal ini mansub, dan sukun yaitu majzum. Ini semuanya nanti juga ranah pembahasannya adalah dalam ilmu nahwu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelajari kedudukan atau mauqi' suatu kata, yang mana ini sangat berpengaruh terhadap i'rab. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada mawaqi', ada kedudukan-kedudukan tertentu suatu lafadz atau suatu kata, yang kedudukan itu nanti sudah memiliki i'rab tertentu secara pakem. Misalnya ada suatu mauqi' atau kedudukan menyebabkan marfu', ada suatu mauqi' menyebabkan mansub. Begitu juga ada suatu mauqi' atau kedudukan yang menyebabkan majrur. Ini nanti semua ranah pembahasannya juga dalam ilmu nahwu. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Di dalam kalimat ini Muhammadun di sini i'rabnya marfu' karena kedudukannya atau mauqi'nya sebagai fa'il. Fa'il memang di dalam ilmu nahwu adalah suatu kedudukan yang selalu marfu'. Tidak ada kemungkinan yang lain, selalu marfu'. Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih, sebagai objek, di mana maf'ul bih itu adalah suatu mauqi', kedudukan yang selalu mansub. Tidak ada kemungkinan yang lain. Inilah yang dimaksud bahwasanya di dalam bahasa Arab ada kedudukan-kedudukan mawaqi' yang sudah memiliki i'rab tertentu secara pakem, dan ini semuanya juga ranah pembahasannya dalam ilmu nahwu. Intinya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada huruf terakhir dari suatu kata maupun mawaqi', kedudukan-kedudukan suatu kata dalam sebuah jumlah hingga menyebabkan i'rab yang beragam, ini semua dipelajari dalam ilmu nahwu. Demikian, barakallahu fikum. Sahabat pintar, berikutnya mengenai ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? As-shorfu, shorof, secara lughatan maknanya adalah berubah atau perubahan. Dalam konteks yang lain, shorf bisa juga maknanya tanwin, tapi bukan dalam hal ini pembahasannya. Adapun as-shorfu secara istilahan, secara istilah adalah ilmu
yang mempelajari perubahan bentuk lafadz atau kata secara menyeluruh berdasarkan makna dan fungsinya. Jadi ada dua aspek yang mendasari terjadinya perubahan bentuk lafadz tersebut. Satu, aspek makna, dan dua, aspek fungsi. Pembahasan ilmu sharaf ini bersumber dan berkaitan erat dengan fi'il. Maka terlebih dahulu mari kita perhatikan tasrif istilahi berikut ini beserta artinya. Doroba fi'il madhi, telah memukul. Yadribu fi'il mudhari', sedang atau akan memukul. Dorban masdar, pukulan. Doribun isim fa'il, pihak yang memukul atau pemukul. Madrubun isim maf'ul, pihak yang dipukul. Idrib fi'il amr, pukullah. La tadrib fi'il nahi, jangan memukul. Madribun isim zaman, waktu memukul. Madribun isim makan, tempat memukul. Jadi untuk isim zaman dan isim makan memiliki wazan atau bentuk yang sama. Midrabun isim alat, alat memukul. Duriba fi'il madhi, majhul, yaitu kata kerja pasif, telah dipukul. Yudrabu fi'il mudhari' majhul, juga kata kerja pasif, sedang atau akan dipukul. Dalam penerapannya, masing-masing item dari tasrif istilahi tersebut bisa ditarik dan dibuat menjadi tasrif lughawi. Contohnya, kita tarik satu item dari tasrif istilahi tadi. Misalnya kita ambil fi'il madhi, kemudian kita uraikan menjadi tasrif lughawi. Bunyinya seperti ini. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Berikutnya kita ambil satu contoh lagi. Kita tarik satu item dari tasrif istilahi tadi. Kita ambil isim fa'il dan kita uraikan menjadi tasrif lughawi. Bunyinya seperti ini. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Sahabat pintar, lantas bagaimana penerapannya? Bahwa dalam ilmu sharaf perubahan lafadz berdasarkan makna dan fungsinya. Misalnya kita menginginkan makna telah memukul, baik dalam ucapan maupun tulisan kita. Maka dalam hal ini kita pakai fi'il madhi. Telah memukul itu adalah fi'il madhi, yaitu doroba. Jangan kita pakai fi'il mudhari'nya atau fi'il amr atau fi'il nahi, tapi fi'il madhi. Contoh, dorobar rajulu al-hayyata. Lelaki itu telah memukul ular. Contoh yang lain, misalnya kita menginginkan makna pukulan. Pukulan, maka kita pakai masdar, yaitu dorbun.
Jangan kita memakai bentuk-bentuk yang lain. Apakah isim fa'il, isim maf'ul, dan lain-lain. Tapi kita pakai masdar. Contoh, dorbuka syadidun jiddan. Pukulanmu keras sekali. Satu lagi kita ambil, misalkan kita menginginkan makna pukullah. Berarti ini adalah kata kerja perintah. Maka kita memakai fi'il amr. Pukullah adalah bentuk amr, perintah. Maka kita pakai fi'il amr. Jangan kita pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il nahi. Tapi kita pakai fi'il amr, yaitu idrib. Contoh, idrib al-hayyata. Pukullah ular itu. Inilah yang dimaksud penerapan dari ilmu shorof, itu nanti perubahan lafadznya berdasarkan makna dan fungsi yang diinginkan di dalam ucapan maupun tulisan. Kesimpulannya, ilmu shorof mempelajari aspek perubahan bentuk lafadz secara menyeluruh. Bukan hanya ujungnya atau huruf terakhir saja, sebagaimana halnya ilmu nahwu tadi, di mana perubahan bentuk tersebut dibutuhkan berdasarkan makna dan fungsi lafadz dalam jumlah atau kalimat. Demikian penjelasan saya, sahabat pintar, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Barakallahu fikum. Nah, itu loh penjelasannya. Gimana? Jelas ya? Jelas Mas. Sekarang tidurku bisa lebih nyenyak lagi, Mas. Nah, sip. Ya udah, aku tabari dulu, Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.